Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang regulasi dan standar di sektor publik. Regulasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam aturan tertentu. Regulasi banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Istilah regulasi memiliki artian yang cukup luas. Regulasi banyak diterapkan pada peraturan hukum negara, perusahaan, dan organisasi. Di organisasi sektor publik ini mengelola dana masyarakat atau pemerintah, yaitu memberi pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan. Agar pembaca laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan, maka diperlukan suatu regulasi dan standar laporan. Yang selanjutnya, laporan tersebut akan digunakan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45. Kemudian ada organisasi pemerintah di SAP di peraturan PP nomor 24. Terdapat perbedaan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara. Ada International Federation of Accountants atau IFASC, yang selanjutnya International Public Sector Accounting Standard IPSAS untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Standar akuntansi sektor publik juga telah diatur secara internasional oleh IFASC, International Federation of Accountants. IFASC membuat IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. Badan yang terkait dengan akuntan sektor publik di Indonesia yaitu Badan Akuntan Keuangan Sektor Publik. Yang kedua, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik yang berada di bawah naungan IAI. Perkembangan regulasi akuntan sektor publik yang pertama memasuki era desentralisasi. Kebijakan desentralisasi telah mengubah sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, BUMN dengan pemerintah pusat dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam pemerintah. Yang kedua, di era reformasi, perjalanan akuntansi sektor publik didasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pokok-pokok pemerintahan di daerah. Daerah itu ada tingkat 1 di provinsi, tingkat 2 kota madya atau kabupaten. Kemudian yang selanjutnya, pada saat era reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara, tuntutan good government. Kembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, mengenai regulasi tentang yayasan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, regulasi tentang partai politik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, regulasi tentang Badan Layanan Umum Pasal 10 dan 11 Undang-Undang PP 23 Tahun 2005. Kemudian perkembangan regulasi terkait keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun perkembangan regulasi terkait otonomi daerah berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setelah itu, pada tahun 2001 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Pemerintah terus membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang masih menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan undang-undang yang berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu, dikeluarkan undang-undang berikut ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini adalah untuk perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintah daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, peraturan kepala daerah, kepegawaian daerah, pembinaan dan pengawasan, serta desa. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan dengan memperhatikan segala aspek yang menjadi kebutuhan
kebutuhan daerah. Perkembangan standar keuangan di sektor publik, Standar Internasional Akuntan Sektor Publik atau IPSAS. IPSAS ini memiliki tujuan yang pertama, peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik, memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas sektor publik. Poin-poin penting dalam perubahan IPSAS ini, yang pertama, basis akuntansi keuangan dan anggaran. Penyajian pendapatan dan beban mengacu pada basis accrual. Kemudian untuk anggaran, basis kas dan accrual. Yang selanjutnya, standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Di sini menurut Granoff tahun 1999 tahun 1998 mencatat terdapat 12 perbedaan sektor pemerintah dan sektor bisnis yang teman-teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya dikatakan Granoff juga, karakteristik lain dari organisasi pemerintah dan nirlaba dengan bisnis yang berimplikasi pada akuntansi. Yang pertama, sulitnya menyusun standar yang bisa digunakan oleh seluruh jenis organisasi mengingat jenis pemerintahan dan organisasi nirlaba sangat beragam. Di sini, kepala unit pemerintahan memiliki waktu menjabat yang sangat singkat, sehingga pemimpin dipaksa untuk menunjukkan prestasi yang mungkin saja bukan prestasi sebenarnya, terutama prestasi terkait dengan penggunaan anggaran dalam laporan keuangan dengan teknik anggaran dan teknik akuntansi yang tepat. Yang selanjutnya, selain melakukan kegiatan nirlaba, unit pemerintah mampu organisasi nirlaba juga menjalankan kegiatan yang bentuknya serupa dengan yang dijalankan oleh organisasi bisnis. Misalnya terkait dengan pengangkutan sampah, parkir kendaraan, dan sejenisnya, di mana transaksi ini membutuhkan prinsip yang berbeda jika diterapkan pada organisasi nirlaba. Selanjutnya, terdapat keputusan untuk mencabut PSAK 45 dan diganti dengan ISAK 35. Secara umum tidak terdapat perbedaan mencolok dari kedua aturan tersebut. Namun ada 4 hal yang harus disesuaikan. Di antaranya, ada klasifikasi aset neto. Jika dalam PSAK 45, aset neto dikelompokkan ke dalam 3 pos, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Dalam ISAK 35, klasifikasi aset neto hanya terbagi atas pembatasan dan tanpa pembatasan. Kemudian selanjutnya, judul laporan keuangan. Di dalam PSAK 45 terdapat laporan aktivitas yang berisi pendapatan dikurangi dengan beban sama dengan surplus atau defisit tahun berjalan ditambah dengan saldo awal dan saldo akhir. Namun dalam ISAK 35 disebut laporan penghasilan komprehensif yang hanya menyajikan hingga surplus dan defisit tahun berjalan saja. Yang ketiga, laporan aset perubahan aset neto. Laporan ini merupakan alternatif dalam PSAK 45, namun dalam ISAK 35, laporan ini adalah termasuk ke dalam salah satu jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas nirlaba. Selanjutnya yang terakhir, penghasilan komprehensif lain. Laporan ini tidak diakomodir dalam PSAK 45, namun dalam ISAK 35 itu ada ya. ISAK 35. Di sini pada awal tahun 2020 terdapat 2 isu besar terkait laporan keuangan entitas nirlaba yang mencabut PSAK 45 dalam penerapan ISAK 35. PSAK 45 awalnya disusun pada 23 Desember 1997. PSAK ini kemudian dijadikan acuan utama untuk lembaga yang tidak memiliki orientasi pada perolehan laba seperti yayasan dan usaha sejenis. PSAK 45 mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta ada pencatatan opsional yaitu laporan perubahan aset neto. Standar akuntansi pemerintah atau SAP, standar ini dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujud transparan dan akuntabel. Berikut contoh permasalahan publik tentang akuntansi sektor publik yang teman-teman bisa pahami dari tabel ya. Baik, saya lanjut. Regulasi perundang sektor publik. Di sini ada beberapa regulasi yang dapat teman-teman pahami.
Laporan Keuangan Sektor Publik, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 30 atau 31. Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD berupa laporan keuangan. Pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 32, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang kedua dari akuntansi sektor publik. Selanjutnya ada Q&A yang teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.